Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya memimpin doa. Oke, sekarang di absen 12 MIPA 1. Anissa, Yuyun, Via, Lia, Ana, Alfian, Randi, Alif, Maya. Oke, semuanya hadir. Nah, sebelum belajar, Ibu ada games nih biar kalian semangat belajarnya. Jadi, nama gamesnya itu tepuk pagi, siang, malam. Kalau misalkan Ibu bilang pagi, berarti kalian tepuk tangan sebanyak 1 kali. Nah, kalau misalkan Ibu bilang siang, berarti kalian tepuk tangan sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalkan Ibu bilang malam, berarti kalian tidak usah tepuk tangan. Dikarenakan kalau malam itu kan nggak boleh berisik, jadi tepuk tangannya nggak usah berbunyi, hanya seperti ini. Nah, tapi Ibu mau bikin kesepakatan dulu nih. Kalau misalkan ada siswa yang salah, berarti dia harus maju ke depan. Nah, maju ke depannya itu untuk apa? Yaitu untuk mereview materi yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Setuju nggak? Setuju. Oke, kita mulai permainannya ya. Pagi, pagi, siang. Siang, pagi, malam. Malam, pagi, siang. Nah, itu Maya salah. Silakan Maya maju ke depan. Terima kasih Maya sudah mereview materi minggu kemarin. Tepuk tangan untuk Maya terlebih dahulu. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai dimensi 3. Ada yang tahu dimensi 3 itu apa? Iya Yuyun? Betul, jadi dimensi 3 itu berkaitan dengan objek yang memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Misalkan balok, kubus, prisma, limas, tabung, dan masih banyak lagi. Nah, di sini di dalam dimensi 3 ini kita akan mempelajari cara menghitung jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Tetapi sebelum kita memasuki materi menghitung jarak titik ke titik, kita akan memahami konsep jarak terlebih dahulu. Sekarang kita perhatikan gambar. Di sini Ibu sudah memberi inisial setiap titiknya. Titik A, B, C, D. Nah, kita misalkan setiap titiknya itu sebagai nama kota. Jadi kota A, kota B, kota C, kota D. Nah, misalkan Ana ada di kota D. Lalu Ana ingin berjalan-jalan ke kota B. Menurut kalian, rute mana yang harus dilalui oleh Ana? Iya, Maya? Betul. Nah, jadi kita langsung saja melewati rute B. Tidak usah ke C atau ke A terlebih dahulu, tapi langsung saja ke B. Jadi kesimpulannya, jarak merupakan lintasan terpendek yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain. Sampai sini sudah dipahami? Oke, paham semuanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara menghitung jarak titik ke titik. Nah, bagaimana caranya kita menghitung jarak titik ke titik? Konsepnya itu, kita harus mengetahui langkah yang kita ambil. Langkah kita itu yang pertama harus menghubungkan kedua titik tersebut sehingga akan membentuk segitiga siku-siku. Misalkan kita di sini akan menghitung jarak A ke C. Nah, kita peragakan menggunakan ini. Sebuah kubus. Misalkan ini titik A. Kemudian kita hubungkan titik A ke titik C. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini.
akan membentuk segitiga siku-siku. Iya, betul. Nah, ketika kita sudah membentuk segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi, rumus Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, untuk menghitung C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya di sini ya. C. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. Jarak A ke C itu caranya akar dari, berarti penjumlahan kuadrat antara alas dan sisi tegak. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Di sini AB-nya berapa panjangnya? Nah, di sini panjangnya itu diketahui kubusnya A cm. Berarti kita langsung masukkan panjang AB-nya itu A cm ya. A cm. Nah, dikuadratkan ditambah BC-nya berapa? Betul, dikarenakan ini kubus, jadi panjang BC-nya tentunya sama dengan AB, yaitu A cm. Kita kuadratkan. Berarti A kuadrat berapa? Betul, A kuadrat itu ya A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Nah, berarti kita bisa keluarkan A-nya ya. Dikarenakan A-nya di sini kuadrat, jadi bisa dikeluarkan. A akar 2. Nah, A akar 2 di sini merupakan diagonal bidang pada kubus. Diagonal bidang merupakan garis yang dihubungkan dari sudut ke sudut yang ada di hadapannya dalam satu bidang. Jadi, jika kalian menemukan soal yang menghitung diagonal bidang pada kubus, tidak usah menghitung lagi kayak seperti ini, tapi langsung saja ingat bahwa diagonal kubus itu rumusnya A akar 2. Berarti kalau misalkan kubus, ada suatu kubus panjangnya 8 cm, berarti diagonal bidangnya berapa coba? Ada yang bisa? Iya. Siapa tadi namanya? Ana. Iya, Ana. Berapa? 8 akar 2 cm. Betul. Tepuk tangan dulu buat Ana. Ya, berarti Ana di sini sudah paham ya. Berarti kita ingat di sini diagonal bidang. Lalu kita menghitung jarak A ke G. Jarak A ke G. Ada yang mau memperagakan? Maju ke depan? Ya, oke, Alfian mau maju ke depan? Silakan maju ke depan. Ya, bisa memperagakan. Seperti yang tadi diperagakan Alfian, jadi akan membentuk garis seperti ini. Nah, intinya akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Ibu gambarkan ya. Berarti segitiganya itu namanya ACG. Berarti untuk menghitung AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah apa? Betul, CG kuadrat. Berarti panjang AC-nya berapa coba? Kita lihat di sini panjang AC itu merupakan apa? Iya, diagonal bidang. Nah, di mana diagonal bidang pada kubus itu? A akar 2. Iya. A akar 2 kuadrat ditambah CG. CG itu berarti ini. Nah, berarti panjangnya A. Kita kuadrat ke A akar 2 kuadrat itu A kuadrat 2A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Berarti akar 3A kuadrat. Berarti di sini kita bisa mengeluarkan A-nya ya. A akar 3. Oke, A akar 3 ini merupakan diagonal ruang pada kubus. Diagonal ruang
pada kubus. Jadi kalau misalkan kalian menemukan soal di mana soalnya itu yang ditanyakan diagonal ruang pada kubus, berarti diingat-ingat ya, diagonal ruang pada kubus itu A akar 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung, misalkan ada sebuah titik nih, titiknya itu berada di antara perpotongan garis AC dan BD. Di sini garis AC dan BD, AC, BD, kemudian di perpotongannya itu terdapat titik T. Nah, kita ragakan seperti ini. Jadi nanti garisnya itu cukup di tengah saja di sini. Nah, kalau misalkan kita gambar segitiganya itu seperti ini. Berarti T ke G. Misalkan T ke G. Berarti T ke G itu segitiganya yang ini ya. T ke G berarti menghitung TG caranya berarti akar dari CT kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, CT di sini itu merupakan setengah dari panjang diagonal bidang. Jika diagonal bidangnya itu A akar 2, berarti kalau misalkan setengahnya berarti A per 2 akar 2 ditambah CG-nya itu panjangnya A. Berarti kita kuadratkan semuanya. Berarti akar itu 1/4 A dikali 2 ditambah A kuadrat. A kuadrat ya di sini ya. Berarti 1/2 A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya berarti 2. Berarti 2A ditambah A, 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat per 2. Berarti di sini masih dalam bentuk akar. Nah, 3A kuadrat per 2 kita bisa keluarkan A-nya. A keluar di sini ya. A keluar, lalu akar 3 per akar 2 kita rasionalkan dikarenakan penyebutnya itu masih dalam bentuk akar. Biar lebih sederhana, berarti dikali akar 2 dikali akar 2. Berarti jawabannya berarti A akar 6 per 2. Berarti jawabannya 1/2A akar 6 gitu. Oke, selanjutnya kita menghitung kalau misalkan terdapat titik P di tengah garis AB. Berarti di sini. Lalu kita namakan titik ini P ya, tadi P. Nah, lalu diperintahkan hitunglah jarak P ke F. P ke F. Berarti gimana caranya? Berarti di sini seperti biasa kita akan menghubungkan titik P ke F. P ke F. Nah, seperti ini. Nah, maka akan terbentuk segitiga siku-siku yang bernama PBF. Nah, cara menghitung panjang PF berarti seperti biasa kita menggunakan rumus Pitagoras. Akar dari apa? Akar PB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, di sini panjang PB-nya berapa? Kalau misalkan panjang AB-nya A, berarti panjang PB setengah dari panjang AB. Berarti setengah A. Dikuadratkan ditambah BF-nya itu panjangnya A. Berarti setengah A dikuadratkan menjadi 1/4 A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti kita samakan penyebut seperti biasa. Berarti penyebutnya berapa? Iya, 4. 4 berarti di sini A kuadrat ditambah 4A menghasilkan 5A kuadrat
per 4. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan A sama 4-nya ya. Berarti A per 2 akar 5. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada suatu persoalan kemudian bentuk segitiganya itu seperti ini, bentuk persoalannya itu sama, misalkan menghitung P ke F, berarti kita tinggal mengingat kalau jarak P ke F itu A per 2 akar 5. Tinggal kita substitusikan panjang rusuknya saja. Misalkan panjang rusuknya 20, berarti 20 dikali A per 2 akar 5, berarti 10 akar 5. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Barangkali masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Oh, tidak ada, berarti udah paham ya. Oke, Ibu akan membentuk 4 kelompok, di mana setiap kelompok itu akan mengerjakan lembar kerja yang Ibu bagikan. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan lembar kerja yang Ibu bagikan, kalian menunjuk 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, untuk mengefektifkan waktu, Ibu langsung saja ya bagi kelompoknya berdasarkan lajur tempat duduk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan lembar kerja kalian. Nanti kalau misalnya sudah selesai, presentasikan di depan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kalian tunjuk 1 atau 2 orang teman kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan. Dikarenakan semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, Ibu akan memberikan satu apresiasi kepada kelompok yang terbaik. Nah, kelompok yang terbaik jatuh pada kelompok 3. Dikarenakan penjelasannya cukup jelas, kemudian mengerjakan soalnya semuanya benar. Nah, jadi kelompok 3 mendapatkan reward dari Ibu, setiap anggota kelompoknya mendapatkan poin. Kesimpulannya, jarak itu merupakan lintasan terpendek yang dihubungkan dari satu titik ke titik yang lain. Untuk menentukan jarak titik ke titik, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, dikarenakan di langkah awal itu kita akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti itu. Waktunya itu masih ada 10 menit lagi. Ibu berikan kuis ya. Oke, dikarenakan waktunya sudah habis, silahkan kumpulkan kuis kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih atas semangat kalian dalam belajar dan antusiasnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.